Ibu. Ada teman masuk. Berhenti dulu, Mas. Oke. Iya, halo? Apa kamu bilang? Mereka mau merebut paksa posisi saya sebagai direktur utama. Kamu bilang sama mereka, saya masih direktur utama PT Indo Pelita Group yang sah. Kamu bilang. Pokoknya saya perintahkan kamu, cegah proses pemilihan direktur utama itu. Saya ke sana sekarang. Ini pasti ulah Baskara Cakra Dinata. Tapi aku nggak boleh bikin Rati kepikiran soal ini. Kenapa, Mas? Orang kantor, mereka tiba-tiba aja mengadakan rapat umum luar biasa. Dan mereka sudah punya calon untuk menjadi pengganti direktur utama yang baru. Ya, maksud aku mereka nggak bisa dong seenak aja kayak begitu, bener nggak? Siapa, Mas? Itu, ada karyawan di perusahaan aku. Dia malah justru menikam aku dari belakang. Siapa? Namanya... Siapa ya? Iya, aku jalan. Hati-hati, Mas. Iya. Ini orang masalahnya apa sih? Rati, kamu harus cepat keluar dari sini, Rati. Ayo cepat kamu keluar. Aku gak akan ninggalin kamu sendirian. Rati, kamu harus cepat keluar dari sini, Rati, sebelum orang jahat itu kembali lagi ke sini. Ayo cepat, Rati, kamu keluar. Kita akan sama-sama keluar dari sini, Mas. Aku akan bantu kamu keluar dari sini. Aku nggak bisa, Rati. Kaki aku terjepit, Rati. Rati. Kamu harus turuti semua kata-kata aku ya. Kamu cepat pergi dari sini. Demi anak kita, demi Yasmin. Karena aku nggak mau kalian berdua jadi korban seperti aku, Rati. Mas, aku dan Yasmin akan nunggu kamu
Aku yakin kamu akan berhasil keluar dari sini. Jasmine, itu saya. Saat paling bahagia dalam hidup ayah adalah ketika kamu terlahir di dunia ini, sayang. Maafin ayah, sayang. Ayah nggak bisa menemani kamu mengarungi dunia ini. Tapi ayah yakin suatu saat nanti kamu pasti jadi wanita yang hebat ya, sayang. Rati, aku titip Yasmin ya. Kamu udah gak punya banyak waktu lagi. Ayo cepet, Rati. Ayo cepet, Rati. Aku gak mau kalian berdua jadi korban seperti ini. Bangun, kuatkan diri kamu, Rati. Ayo cepet pergi, Rati. Bu, tugas yang ibu berikan sama saya sudah selesai. Mereka sudah terbakar hidup-hidup di mobilnya. Bagus. Tugas kamu sudah selesai. Saya akan memberikan semua yang saya janjikan kepada kamu. Soal anak saya? Kamu tenang aja. Sabar. Saya akan membujuk suami saya untuk mengangkat anak kamu dan membesarkan anak kamu hingga kamu meninggal. Ingat, tugas kamu adalah merahasiakan semua ini. Jangan sampai satu orang pun tahu, termasuk suami saya. Dan kalau kamu lihat ada mata-mata atau saksi mata siapapun itu orangnya, habisi orang itu. Baik, Bu.
pagi Jakarta, selamat pagi dunia. Semoga cuaca cerah di pagi ini memudahkan ikhtarku menjemput rezeki. Aku percaya, hidup adalah pertarungan antara ketakutan dan keberanian. Ketika rasa takut menang, kamu akan kalah. Ketika keberanian yang menang, maka kamu berjuang untuk menjadi lebih kuat. Dan aku akan membuktikannya, bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Karena iftarku bukan cuma buat diriku, tapi yang terpenting adalah membahagiakan ibuku. Pak, ini macet banget lagi nih, Pak. Mbak mau gimana? Apa saya berhenti di sini aja deh ya? Ya? Iya Mbak, ya Mbak. Saya udah telat ini. Ya, Mbak. Helmnya Mbak. Ya. Makasih ya. Sama-sama Mbak, hati-hati Mbak. Gawat, jadwal wawancara 20 menit lagi. Aku harus tetap semangat. Ini semua demi ibu yang sudah memperjuangkan keadilan mencari tahu siapa pembunuh ayahku. Suami Bu Rati meninggal murni karena kecelakaan. Enggak, Pak. Suami saya dibunuh. Polisi harus menangkap pelakunya. Sebaiknya Ibu jangan mengungkit kasus ini lagi. Dan ikhlasin saja kematian suami Bu Rati yang sudah lama berlalu. Suami saya dibunuh, Pak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Suami saya dibakar hidup-hidup sama laki-laki yang berkaki pincang. Saya hanya minta keadilan, Pak. Tolong temukan siapa pembunuh suami saya. Ibu. Bu nggak boleh teriak-teriak di kantor polisi, Bu. Yasmin ngerti. Yasmin, Ibu nggak akan bisa tenang sebelum pembunuh ayah kamu ditangkap. Aku percaya sama ibuku. Kalau ayahku mati karena dibunuh. Kerja di perusahaan besar milik keluarga Cakradinata. Ini adalah tujuanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ringankanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka bisa mengerti perkataanku, dan aku bisa diterima bekerja di perusahaan ini, agar aku bisa memberikan kehidupan yang layak, dan bisa membahagiakan ibu. Baskara Cakradinata. Salah satu orang terkaya di tanah air. Pengusaha bertangan dingin yang memiliki banyak perusahaan baik di dalam dan di luar negeri. Dia seperti dugaan aku ternyata. Berwibawa dan penuh karismatik. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa dibantu? Oh ya, saya mau interview. Oh boleh, saya lihat KTP-nya ya. Ini kartu visitornya Mbak. Terima kasih.
Dia pasti Rangga Cakradinata. Sosok misterius anak sulung keluarga Cakradinata yang jarang terekspos. Atas nama Mbak Natasha, silakan masuk. Silakan masuk. Selamat siang. Duduk. Dan ini Bu Ajeng dan Alisa, istri dan putri kedua dari Pak Baskara. Bu Ajeng tampak elegan dan gak kalah berwibawa dari Pak Baskara. Tapi Alisa ini cantik, tapi kelihatan manja dan sedikit judes. Kamu jelaskan sekarang kenapa saya harus terima lamaran kamu hari ini. Menurut saya kenapa Ibu harus menerima saya dalam pekerjaan ini karena saya memang orang yang bekerja keras. Saya serius dalam pekerjaan saya dan saya juga siap di bawah tekanan. Semua pelamar sebelum ini juga ngomong kayak gitu. Apa bukti ucapan kamu? Tapi saya juga tahu kalau perusahaan Cakradinata menepati urutan 7 sebagai perusahaan dengan pendapatan paling besar. Sebesar 125.770 triliun dengan laba bersih sekitar 5,707 triliun dan mempunyai aset sebesar 99.322 triliun dan ekuitas sebesar 63.725 triliun. Dan Pak Baskara juga mempunyai saham paling besar di Cakradinata, dilanjuti dengan Bu Ajeng, Pak Rangga, dan Bu Alisa. Dan perusahaan Cakradinata juga mempunyai 127 anak perusahaan. Cukup. Hebat. Kamu bisa menghafal semuanya di luar kepala. Kamu saya terima kerja di sini. Terima kasih banyak, Bu. Tapi penampilan dia harus di-upgrade nggak sih, Ma? Upgrade? Ya secara kan dia bakal jadi asisten aku. Aku malu kalau misalnya punya asisten yang terlihat kampungan dan gak berkelas sama sekali. Baik, nanti saya akan perbaiki penampilan saya. Yasmin ini memang cantik, cerdas, dan sepertinya juga cekatan. Makanya aku gak mau ada matahari kembar nantinya. Ibu pasti senang banget dengar aku diterima kerja. Terima kasih ya Allah.
Tadi katanya nggak bisa nemenin. Datang juga? Kata siapa? Buktinya sekarang aku di sini. Apa sih yang enggak? Bawa suaranya Yasmin Adriana? Bisa aja deh. Emang kenyataannya seperti itu. So, gimana interview kamu? Aku diterima sih, Dok. Serius? Diterima? Oh. Selamat loh. Congratulations. Nah, karena kamu sahabat terbaik yang aku punya, dan kamu keterima kerja, berarti kita harus ngerayain dong. Kita harus ngerayain. Iya. Terus ngapain? Kita lunch bareng lah. Aduh, Dok, belum gajian. Baru juga diterima, belum ada duitnya. It's on me. Serius? Bener? Serius dong, Yaudah, beneran. Ayo, yang mahal ya. Harus semangat banget nih kalau aku yang traktir. Harus dong. Terus gimana tadi interviewnya? Lancar? Semua berjalan baik-baik aja, nggak kenapa-napa. Cuma aku sempat deg-degan sih, Dok. Karena kan aku tuh ternyata diwawancara langsung sama Bu Ajeng sama Mbak Lisa. Dia nanya langsung aku tuh yang lebih sering nanya ya, itu Bu Ajeng. Cuma aku takut sih karena dia orangnya ternyata tegas banget ya. Kalau Mbak Lisa tuh lebih banyak diem dia. Jutek. Tapi dia cantik sih, cantik banget ya. Terus aku juga ketemu sama Pak Baskara pas aku lagi mau masuk. Dia keluar sama asistennya atau sama ajudannya ya. Terus jadi dia ketemu, aku ketemu dia pasti juga nggak ngeh sih kalau ada aku di sana. Cuma dia orangnya karismatik banget ya. Aku jadi segan tau gak sih sama dia. Aku juga ketemu sama Pak Rangga. Pas aku mau naik, Pak Rangga keluar dari lift. Rangga? Iya, aku ketemu sama Pak Rangga tadi pas aku lagi mau naik lift, dia lagi turun. Cuma emang kan dia jarang main sosmed ya, terus banyak orang yang nggak tahu tentang dia. Tapi pas aku mulai secara langsung memang orangnya tuh ganteng, cool. Karismatiknya juga tinggi. Sorry. Oh, it's okay, it's okay. Nggak Aku apa-apa. gantiin. No, it's fine. Don't worry. Mbak, sorry. Tadi kerja tuh saya minta ganti yang baru ya. Oh ya, tunggu sebentar ya. Sampai mana tadi ya? Sampai Rangga. Menurut kamu dia pinter, ganteng, karismatik, terus kamu takjub sama dia. Saking terkesannya, kamu jatuhin garpu. Ngomongnya gitu sih, Dok. Maksudnya? Ya Dok tuh kayak bete tau gak sih aku bahas Pak Rangga? Iya bete lah. Pasti aku nggak suka dong. Kalau kamu beneran kerja di situ, terus kamu dekat sama dia, pasti aku dilupain kan? Ih, apaan sih? Mana mungkin aku ngelupain dokter. Dokter sama aku kan udah bestie. Kalau misalkan nggak ada dokter nanti, kalau aku konsultasi sama siapa? Ini saladnya. Makasih. Ibu tuh udah nyaman banget sama dokter. Makasih. Ibu kamu itu pasien favorit aku. Jadi harus satu yang tanganin. Kamu jangan lupa juga tuh, hari Minggu jadwal konsultasi ibu kamu. Siap, Dok. Kok dok sih? Hey, kita nggak lagi di rumah sakit. Udah manggil aja Romeo. Nggak mau.
Maunya dokter? Kamu, Dokter? Dokter? Bu Yasmin Adriana, please. Gak mau dok, aku nyamannya sama dokter. Manggilnya mau dokter. Awas kamu ya. Awas kamu ya. Aku gak nyangka tau dok, karena aku sering nganterin ibu untuk konsultasi sama kamu, kita jadinya deket tau. Itu namanya fitrah manusia, Yasmin. Kita kenal, terus kita berteman, kita ngerasa cocok, sekarang kita sahabatan. Gak ada salahnya kan? Ya cuma, kok kamu mau gitu temenan sama aku dok, apalagi kan ibu aku juga. Kamu jangan mulai lagi ya. Awas kamu. Iya. Permisi Mbak, mohon izin ya. Halo Mbak. Yasmin, di mana kamu? Aku udah sampai rumah Mbak. Saya mau kasih tugas pertama buat kamu. Ya, tugas apa Mbak? Kamu dengerin saya baik-baik ya. Tugas ini penting, jadi jangan sampai salah. Kamu buatin speech buat saya, dan juga jawaban untuk ajang Supermodel Indonesia yang akan saya ikuti. Temanya nanti saya kirim. Oke Mbak, baik Mbak. Bikinin speech sama jawaban. Bukannya speech itu buat orang yang menang ya? Terus kalau aku bikin jawaban berarti pertanyaannya udah bocor dong. Makasih ya, wawancara Yasmin mudah-mudahan lancar ya Bu. Dan diterima kerja yang lebih baik daripada tempat kerja yang dulu. Amin. Insya Allah doain aja. Ya, Bu. Tapi saya yakin Allah pasti memberikan yang terbaik untuk Yasmin. Karena kamu tahu kan, Yasmin itu anak yang baik. Yasmin. Alhamdulillah Yasmin keterima. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini kan semua juga karena berkat Ibu. Ini semua karena doa-doa Ibu. Tapi ini juga berkat doa dan usaha kamu. Jangan sedih ya. Kita nggak sedih, kita terharu. Enggak. Ini kurang bagus deh kayaknya kalau ini. Apa ya? Yas,
ini tadi ada orang yang bawa barang. Katanya pesan dari Bu Alisa suruh bawa barang-barangnya ke acara. Iya, itu punya aku, Mbak. Oh, ya udah. Taruh di bawah ya. Iya. Hati-hati. Terima kasih banyak ya. Iya. Halo? Oh, iya Pak. Iya betul. Oh, Bapak udah sampai depan ya? Ya, oke. Ya, sebentar lagi saya keluar ya. Makasih. Bu, aku udah dijemput. Aku mau berangkat kerja dulu ya. Ibu doain semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan acara malam ini sukses. Iya, Ibu selalu doain kamu. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan hidup, kesehatan, dan rezeki yang halal. Amin. Aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Iya. Udah ya? Susah ya? Sini, aku bantuin. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Ini mau dibawa. Waalaikumsalam. Ganti ya. Makasih, Pak. Baik, Bu. Maaf. Ya, makasih.
Dan untuk finalis terakhir yang akan menjawab dari pertanyaan juri adalah Alicia Cakra Dinata. Beri tepuk tangan yang meriah. Apakah Anda setuju jika kaum laki-laki jauh lebih kuat daripada kaum perempuan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya statement itu kurang tepat. Karena jika laki-laki mengalami menstruasi, pada hari ketiga, dipastikan mereka akan pingsan. Dan jika laki-laki melahirkan, pada pembukaan keempat, mereka akan meninggal. Karena pada dasarnya tubuh laki-laki tidak dirancang untuk menahan rasa sakit. Sedangkan perempuan bahkan dirancang untuk menahan penderitaan atau misery. Pain atau rasa sakit mungkin bisa ditahan oleh kaum laki-laki dan juga perempuan. But only a woman can fight misery atau penderitaan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Dan pemenangnya adalah Alicia Cakra Dinata dari Jakarta. Terima kasih. Selamat pada Alicia dan silakan dipasangkan mahkota untuk pemenang. Selamat untuk Alicia dan beri tepuk tangan yang meriah. Selamat ya. Congratulations Alicia. Terima kasih. Terima kasih atas mahkota kemenangan ini. Di atas panggung kehormatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga saya. Dan semua orang yang sudah mendukung saya. Tanpa dukungan dari kalian, hal ini mungkin tidak bisa terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan untuk perempuan Indonesia.
Selamat ya Mbak, seperti yang saya bilang, Mbak pasti menang. Jangan sampai ada yang tahu kalau speech aku karangan kamu. Siap Mbak, baik.